Mengenakan kopiah kedodoran, Patrick Kluivert diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Konferensi pers yang dihelat beberapa minggu kemarin menjawab segala spekulasi yang beredar. Pertanyaan-pertanyaan yang lalu lalang di pikiran juga sedikit demi sedikit terjawab. Apalagi usai diperkenalkan, Kluivert langsung podcast dengan Najwa Shihab. Dari apa yang disampaikan mantan pemain Newcastle United itu, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Dari sekian banyak hal itu ada yang paling menarik. Patrick Kluivert akan menghapus 3 jejak Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Patrick Kluivert menjanjikan 3 perubahan besar timnas Indonesia, yang itu tidak ada di era Shin Tae-yong. Apa saja perubahan-perubahan itu, menarik untuk kita telusuri. Pertama adalah soal pemilihan pemain. Mantan top skor Euro 2000 itu akan menerapkan strategi baru dalam memanggil pemain ke tim nasional. Dulu, di era pelatih sebelumnya, pemain yang memperoleh menit bermain sedikit di klub masih mendapat kesempatan di tim nasional. Sebaliknya, justru pemain-pemain yang sebetulnya memiliki jam terbang di level klub malah tidak dipanggil. Orang mungkin akan mudah menyebut misalnya Pratama Arhan. Lakinya Aziza Salsha tersebut sering dipanggil ke tim nasional. Bahkan dia diturunkan oleh Shin Tae-yong di beberapa kesempatan, walau terkadang Arhan gagal menjawab kepercayaan Shin Tae-yong. Padahal Arhan bukan hanya tak mendapat menit bermain banyak, tapi nyaris tidak mendapat menit bermain sama sekali. Konteksnya adalah kemarin, ketika Arhan masih berseragam Suwon FC. Ia bahkan tercatat cuma bermain 4 menit saja bersama Suwon FC. Namun, sebetulnya kalau mau fair, bukan cuma Arhan, pemain yang minim menit bermain tapi tetap dipanggil Shin Tae-yong. Beberapa pemain diaspora juga begitu. Ragnar Oratmangon, Justin Hübner, hingga Rafael Struijk kemarin-kemarin juga jarang mendapat menit bermain di klub. Tetapi mereka masih saja dipanggil oleh Shin Tae-yong. Khusus Rafael Struijk malah lebih sering dipasang di lini depan, padahal ada striker yang lebih banyak menit bermainnya di klub seperti Ramadan Sananta. Nah, Patrick Kluivert tidak akan memanggil pemain yang menit bermain kurang apalagi nggak ada. Jika para pemain tidak punya playing time di klub, maka dia tidak bisa dapat kesempatan, tegas Patrick Kluivert. Yang cukup menarik, Kluivert tidak cuma memberi janji saja seperti politikus, tapi juga langkah-langkah konkretnya. Ia akan memantau, bukan cuma dari segi playing time, lalu dipanggil kemudian datang bermain, tapi juga akan benar-benar mengecek bagaimana para pemainnya berlatih. Apakah si pemain mendapat latihan ekstra di klubnya atau tidak? Wah, ini akan jadi PR tersendiri bagi klub-klub, khususnya di Liga 1. Tak dapat dipungkiri timnas Indonesia membutuhkan pemain muda selain naturalisasi. Mosok mau naturalisasi terus? Sementara para pemain muda, bibit-bibit unggul calon punggawa tim nasional kebanyakan bermain di Liga 1. Persoalannya, acap kali mereka tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di klub, sekalipun sudah berlabel tim nasional. Jangankan yang muda, yang matang pun kadang menit bermainnya di klub Liga 1 sedikit. Shin Tae-yong pernah mengkritik hal itu. Mengutip Tempo, pelatih yang pernah membekuk Jerman di Piala Dunia 2018 itu mengatakan, para pemainnya di Liga 1 hanya memperoleh rata-rata menit bermain 35 menit. Durasi itu, menurut Shin Tae-yong, berada di bawah standar, yang mana seharusnya setiap pemain diberikan rata-rata menit bermain 60 menit. Kita tentu tidak bisa menuntut klub-klub luar negeri mengikuti standar playing time. Tapi kalau di Liga 1, PSSI bisa melakukan itu. Apabila selaras dengan rencana Patrick Kluivert, PSSI bisa mendorong klub Liga 1 memberi menit bermain pada pemain-pemain muda. Ini juga akan bagus dalam pembinaan. Tapi ya, itu bila PSSI masih peduli sama pembinaan. Setelah pemilihan pemain, yang kedua, Patrick Kluivert bakalan mengubah gaya bermain timnas Indonesia. Di era Shin Tae-yong, pasukan Garuda menerapkan gaya permainan yang cenderung bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Pertunjukan permainan semacam ini akan dianggap jelek oleh pundit yang punya 2 HP. Kluivert yang taklid pada Johan Cruyff akan mengubah gaya main timnas Indonesia menjadi lebih menyerang dan bermain penguasaan bola. Perkara yang kedua ini, pemain mesti bersiap-siap dengan pola latihan Kluivert. Sang pelatih akan memaksa para pemain agar berani memegang bola. Selama ini para pemain timnas kekurangan keberanian dalam memegang bola. Kendati di era Shin Tae-yong, hal semacam itu pelan-pelan mulai terkikis. Mungkin pekerjaan Kluivert akan lebih mudah karena tidak perlu mengajari basic umpan-umpan, karena itu sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong. Kluivert memang suka bermain penguasaan bola. Saat menukangi timnas Curaçao, tim ini disulap layaknya Belanda yang bermain total football. Curaçao era Kluivert sering mendominasi permainan, namun ya jangan ditanya hasilnya. Kebanyakan kalah daripada menang. Ihwal penguasaan bola, kalau ditelisik kembali, Shin Tae-yong juga pernah memakai strategi tersebut. Walau dikenal pelatih pragmatis, hanya mau bertahan dan melakukan serangan balik,
Tapi sang pelatih pernah meminta para pemain timnas untuk menguasai permainan. Tapi bagaimana hasilnya? Di laga melawan Cina, kalah. Shin Tae-yong meminta pemain untuk menguasai permainan padahal lawannya adalah Cina. Alhasil, persentase penguasaan bolanya pun tinggi, yakni 76%. Tapi strategi penguasaan bola itu dikonter dengan mudah lewat negatif football Branko Ivankovic. Indonesia bisa menguasai bola, tapi juga tidak sulit untuk kehilangan bola. Saat itu terjadi, Cina dengan mudah melakukan serangan balik. Bukan tidak mungkin bila itu diterapkan lagi, resikonya akan sama. Tapi Kluivert yang punya pengalaman di dunia taruhan, pasti memiliki pertimbangan dalam menerapkan sebuah gaya bermain. Toh, kata Kluivert, gaya bermain ini juga fleksibel. Selain itu, untuk urusan taktik timnas Indonesia, Alex Pastur mungkin akan lebih banyak berperan. Kita tunggu saja. Karena gaya bermainnya akan berubah, formasi pun ikutan berubah. Demi mengusung permainan ofensif, formasi yang akan dipakai Kluivert adalah 4-3-3. Berbeda dengan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan itu menerapkan skema 3-4-3 maupun 3-5-2, walaupun sebenarnya itu cuma di atas kertas. Strategi Shin Tae-yong kenyataannya selalu berubah-ubah. Secara prinsip mungkin memakai skema 3 back lewat varian 3-4-3 maupun 3-5-2 atau 3-4-2-1. Tapi pada praktiknya, kata pundit sepak bola Anton Sanjoyo, tidak bisa terbaca dengan jelas mana strategi yang dipakai oleh Shin Tae-yong. Karena taktiknya berubah, formasinya berganti, para pemain mesti menyesuaikan lagi. Akan ada perbedaan memasang 3 back dengan 4 back di lini belakang. Namun, kata Anton Sanjoyo, perubahan itu tidak masalah. Toh Kluivert juga Alex Pastur mungkin tidak akan saklek menggunakan 4-3-3. Bisa jadi 4-2-3-1 atau 4-4-2 yang lebih balance. Kendati perubahan ini tak masalah, menurut pandit yang akrab disapa Bung Joy itu, para pemain, khususnya pemain belakang timnas Indonesia perlu beradaptasi. Bung Joy yakin para pemain belakang timnas bisa melakukannya dengan cepat. Ya walaupun di era sepak bola sekarang, tidak perlu terlalu pusing memikirkan formasi. Bergas Agung Brilianto di The Flanker pernah menulis bahwa sepak bola makin dinamis, taktik tak lagi sebatas formasi apa yang akan digunakan. Hasilnya, sebuah tim akan makin sulit dibaca lawan. Well, itu tadi perubahan yang dijanjikan oleh Patrick Kluivert. Kita akan tunggu apakah perubahan itu beneran direalisasikan atau sekadar omon-omon. Terlepas dari itu, mari kita tetap mendukung timnas Indonesia. Ya, kali nggak mendukung.